Siapa yang sebenarnya duduk di atas keranda saat Malik dan rekannya mengantar jenazah ke Tasikmalaya? Mengapa suara teriakan meminta keluar terdengar dari dalam ambulans, padahal tak ada siapa-siapa ketika pintu dibuka? Apakah benar sosok kakek yang terlihat oleh banyak orang itu adalah arwah penagih utang yang mengikuti perjalanan mereka? Dan bagaimana mungkin ambulans yang membawa pasien tiba-tiba mati mesin di tengah tol, hanya untuk menampakkan senyuman misterius seorang pria tua yang seharusnya sudah tiada? Semua pertanyaan ini hanya permulaan dari serangkaian kejadian aneh yang terus menghantui Malik, seorang sopir ambulans yang berusaha teguh menjalani pekerjaannya. Tapi, apakah ia akan mampu bertahan ketika fenomena gaib mulai merambah batas akal sehatnya? Apa rahasia di balik setiap perjalanan yang ia lakukan? Dan mengapa kehadiran makhluk tak kasat mata itu terasa semakin nyata, seolah ingin menyampaikan pesan yang belum terpecahkan? Selamat datang di channel Ada Horor. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita yang sangat seru, menegangkan dan penuh misteri dengan teka-teki. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding dalam setiap cerita yang kami sajikan. Selamat menonton, awas jangan nonton sendirian. Hujan mulai turun ketika Malik menghela napas panjang, menatap ke arah spion dalam mobil ambulansnya. Hari itu adalah hari Jumat, tepat pukul 11 siang, ketika telepon masuk untuk permintaan pengantaran jenazah ke Tasikmalaya. Jenazah seorang pria yang meninggal akibat kecelakaan kerja di Johar Baru, Jakarta Pusat. Malik, bersama rekannya Farhan, mempersiapkan ambulans dengan cermat, membersihkan segala sesuatunya sebelum menjemput jenazah. Setelah salat Jumat, mereka pun berangkat, hanya berdua bersama jenazah yang terbaring di atas keranda di bagian belakang mobil. Mobil keluarga duka mengikuti di belakang mereka. Perjalanan awal tampak lancar, namun Malik merasakan firasat buruk sejak mereka meninggalkan masjid. Udara di dalam mobil terasa semakin dingin meskipun AC sudah dimatikan, dan suara gesekan halus terdengar dari arah belakang, seperti ada seseorang yang menggeser tubuhnya di atas keranda. Mereka beristirahat sejenak di sebuah rest area untuk minum kopi sekitar pukul 3 sore. Namun, saat melanjutkan perjalanan, suasana mulai berubah. Ketika berhenti untuk makan malam di Garut, Malik merasakan ada yang tidak beres. "Bang, di belakang ada orang," ujar Farhan tiba-tiba. Malik melirik ke spion dalam mobil dan melihat sosok kakek duduk di atas keranda. Keduanya saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kalau cuma aku yang lihat, mungkin aku yang salah," gumam Malik. Tapi Farhan juga melihat hal yang sama. Mereka memutuskan untuk mematahkan spion dalam mobil agar tidak lagi melihat sosok tersebut. Namun, rasa takut terus menghantui mereka hingga perjalanan berlanjut. Saat melewati daerah yang lebih terpencil, suara teriakan terdengar dari bagian belakang mobil. "Bang, tolong, saya mau keluar," teriak seseorang. Mereka saling bertatapan, lalu memutuskan untuk berhenti. Namun, saat membuka pintu belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya jenazah yang terbaring diam di atas keranda. Malik dan Farhan semakin gelisah, namun mereka mencoba meyakinkan diri bahwa itu semua hanya halusinasi karena kelelahan. Setelah sampai di lokasi tujuan sekitar pukul 11 malam, jenazah diturunkan di masjid untuk prosesi pemakaman. Malik dan Farhan berniat untuk langsung pulang, tetapi keanehan belum berakhir. Saat berhenti di sebuah penginapan untuk beristirahat, sosok kakek itu muncul lagi, kali ini di depan pos Satpam. "Ini kenapa ada orang di dalam ambulans?" tanya Satpam dengan nada khawatir. Malik mencoba menjelaskan, tetapi bahkan dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak tidur di guest house tersebut, melainkan tetap di dalam mobil. Di tengah malam, ketika Malik sedang duduk di kursi pengemudi, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang mobil. Suara itu terdengar jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan di atas aspal basah. Ia membangunkan Farhan, yang terkejut ketika melihat bayangan hitam lewat di depan lampu mobil. Pada pagi harinya, saat kembali ke markas di Jakarta Pusat, kejadian serupa terulang. Salah satu petugas keamanan di markas menegur mereka, "Bang, lu bawa siapa? Kok ada kakek-kakek di dalam?" Malik dan Farhan terkejut. Setelah memeriksa ambulans, mereka tidak menemukan siapapun. Namun,
Keluarga duka kemudian menghubungi mereka, menjelaskan bahwa jenazah yang mereka antar ternyata memiliki hutang kepada seseorang yang meninggal 2 hari sebelumnya. Mungkin itu arwahnya yang ikut, kata keluarga duka. Kejadian serupa terus berulang selama 3 hari ke depan. Sosok kakek itu terlihat oleh semua orang di markas, duduk di atas keranda di dalam ambulans. Meskipun tidak melakukan apa-apa, kehadirannya cukup mengganggu. Setelah prosesi pemakaman selesai, sosok itu akhirnya menghilang, meninggalkan Malik dan rekan-rekannya dengan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Beberapa bulan kemudian, Malik mendapat tugas baru yang cukup menantang, mengantar ambulans ke Bali. Bersama rekannya, Rizal, mereka berangkat dari Jakarta, membawa seorang pasien lansia yang dirawat di rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit paru-paru. Perjalanan panjang itu berlangsung tanpa henti, kecuali untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat sejenak. Namun, saat berhenti di sebuah warung ikan bakar di Banyuwangi, kejadian aneh kembali terjadi. "Bang, ada pasien di dalam," teriak tukang parkir tiba-tiba. Malik dan Rizal saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Mereka memeriksa ambulans dengan teliti, tetapi tidak menemukan siapapun. Semua barang-barang mereka masih utuh, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Namun, suara teriakan terus terdengar dari dalam mobil, membuat pengunjung warung lainnya panik dan pergi satu persatu. Beberapa orang bahkan meninggalkan makanan mereka begitu saja, takut akan sesuatu yang tak terlihat. Malik mencoba tenang, meskipun rasa takut mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia meminta Rizal untuk tetap fokus dan melanjutkan perjalanan. Namun, ketegangan semakin memuncak saat mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan menuju Gilimanuk, Rizal tiba-tiba pingsan setelah melihat sesosok bayangan hitam pekat di belakang mobil. Bayangan itu seperti sosok manusia, tapi tubuhnya transparan dan wajahnya tidak terlihat jelas. Malik mencoba tetap tenang, meskipun rasa takut terus menghantuinya. Ia harus memastikan Rizal tetap aman sambil menjaga kendaraan agar tidak kehilangan kendali di jalanan yang gelap dan berliku. Setelah sampai di Klungkung, mereka beristirahat sejenak di sebuah rumah makan cepat saji. Namun, Rizal memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ia tampak trauma, gemetar hebat, dan berkata bahwa ia tidak bisa lagi melihat apapun di balik kaca ambulans itu. Malik, meski sendirian, tetap melanjutkan perjalanan menuju Karangasem. Di sana, Malik bertemu dengan tim penerima ambulans. Saat ngobrol santai, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di dalam ambulans. "Ada pasien di dalam," kata salah satu dari mereka dengan nada ragu-ragu. Malik membuka pintu belakang, tetapi seperti biasa, tidak ada siapa-siapa. Namun, kali ini, suara napas berat terdengar jelas di dalam mobil, seolah-olah ada seseorang yang sedang berbaring di sana. Kisah-kisah serupa terus menghiasi kehidupan Malik sebagai sopir ambulans. Salah satu kejadian paling menyeramkan terjadi di Cakung, di mana jenazah seorang wanita korban kecelakaan truk terus menghantui mereka selama berhari-hari. Wanita itu meninggal dalam kondisi tragis, tubuhnya remuk akibat tertabrak truk besar. Saat Malik dan timnya mengangkut jenazah itu, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun cuaca saat itu sangat panas. Ketika mereka tiba di lokasi pemakaman, suara tangisan pelan terdengar dari dalam peti mati, seolah-olah wanita itu masih hidup. Malik mencoba mengabaikannya, tapi ketika mereka pulang ke markas, bau anyir darah mulai menyebar di dalam ambulans. Tidak peduli seberapa keras mereka membersihkan mobil, bau itu tetap ada, seolah-olah menempel pada setiap inci logam dan kaca. Kejadian lain yang tak terlupakan terjadi di masa pandemi COVID-19, ketika ambulans yang mereka bawa tiba-tiba mati mesin saat mengangkut jenazah seorang pria tua. Mesin ambulans mati mendadak di tengah jalan tol yang sepi, dan lampu rotatornya padam secara misterius. Saat Malik keluar untuk memeriksa, ia melihat sosok pria tua itu duduk di kursi belakang, tersenyum lemah padanya. Suara bisikan pelan terdengar di telinganya, "Aku belum selesai." Malik langsung kembali ke kursi pengemudi, mencoba menyalakan mesin lagi, dan entah bagaimana, mobil itu menyala kembali. Namun, perasaan cemas terus menghantui hingga mereka tiba di tujuan. Setiap kejadian meninggalkan kesan mendalam,
membuat Malik dan rekan-rekannya semakin terbiasa dengan fenomena gaib yang sering mereka temui. Namun, bukan berarti mereka tidak merasa takut. Ada malam-malam ketika Malik terbangun dari tidurnya, merasakan ada seseorang duduk di sampingnya, meskipun ia tidur sendirian di kamar kosong. Ada pagi-pagi ketika ia melihat bayangan hitam melintas di depan ambulans, seolah-olah mengikuti setiap langkahnya. Malik sering berpikir apakah semua ini adalah ujian atau peringatan dari alam lain. Namun, meskipun begitu, Malik tetap teguh menjalani pekerjaannya. Baginya, menjadi sopir ambulans bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hati untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami harus kuat, karena ini adalah pekerjaan yang mulia, katanya suatu hari kepada rekannya. Tidak peduli apa yang kami lihat atau rasakan, yang penting adalah tugas kami selesai dengan baik. Dalam hati, Malik juga percaya bahwa setiap kejadian aneh yang dialaminya adalah cara alam lain untuk mengingatkannya agar tetap rendah hati dan waspada. Ia tidak pernah berhenti bersyukur atas setiap detik yang dilewatinya, meskipun kadang-kadang ia merasa seperti berdiri di ambang dunia nyata dan dunia lain yang tak terlihat. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru, menyeramkan dan menegangkan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah menegangkan dan penuh teka-teki seperti ini. Terima kasih sudah menonton.